Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai sahabat Seeds, balik lagi ke Seeds Talk. Hari ini aku kedatangan tamu yang seru lagi, pastinya dong. Hari ini aku kedatangan Kak Adrian. Hai Halo Kak, Kak. apa kabar? Baik, Terima kabar kasih baik. sudah hadir di sini, sudah hadir di Seeds Talk. Kita mau sharing-sharing sama teman-teman Seeds di sini. Mungkin sebelum kita bahas topik kita hari ini, Kak Adrian boleh cerita sedikit perkenalan dan cerita sedikit background Kak Adrian, apa yang sedang dikerjakan, seperti itu. Oke. Halo teman-teman, buat yang belum kenal, nama aku Adrian Syaril. Aku salah satu konten kreator di bidang finansial dan lifestyle. Teman-teman bisa baca blog aku di www.adriansyaril.com. Di situ aku aktif membahas soal fintech, terutama di dunia P2P lending. Kalau teman-teman tertarik di dunia lifestyle, teman-teman juga bisa follow aku di Instagram @adriansyaril. Kesibukan aku sebenarnya selain bikin konten, aku juga memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang FMCG. Oh, usaha apa tuh Kak? Mungkin kalau boleh Oke, tahu. ya. Kita sebenarnya pengecer merek-merek untuk gaya hidup sehat ya teman-teman. Misalnya mie instan rendah kalori, susu bebas laktosa, vitamin. Tapi per 2023 kita juga mengekspansi bisnis kita menjadi produsen. Nah, untuk produk yang kita bikin sendiri ini sebenarnya produk alternatif vegan. Jadi kita udah launching dendeng vegan dan abon vegan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak makan daging tapi pengen berkreasi dengan berkreasi dengan tiruan daging, kita sebutnya daging analog, itu bisa beli produk kita. Namanya bukan abon dan bukan dendeng. Wah, boleh tuh dicoba. Ya. Nanti kapan-kapan kita coba ya guys. Kalau untuk tadi Kak Adrian juga bilang content creator. Apa sih konten apa tuh yang Kak Adrian bikin? Ya. Sebenarnya aku di 2018 itu mulai membahas soal fintech dan P2P lending lewat blog aku ya. Waktu itu memang industri P2P lending itu baru panas-panasnya berkembang di Indonesia, dan itu memang belum ada konten kreator yang secara fokus mengamati dan membahas gitu. Nah, itu aku salurkan lewat bentuk tulisan di blog. Lalu memang ya karena trennya berubah ya, orang sekarang mengkonsumsi konten lewat Instagram, microblog, lalu lewat video singkat, maka aku juga perlahan-lahan mulai coba aktif di Instagram gitu. Makanya sekarang aku lebih aktif membagikan juga di Instagram itu topiknya lebih banyak, bukan cuma spesifik ke dunia keuangan, tapi juga lifestyle dan bisnis gitu. Oke. Nah, bicara tentang keuangan, emang biasanya apa tuh yang dibahas kalau untuk di bidang keuangan itu? Aku sih memang fokusnya untuk mendidik teman-teman yang dalam arti awam atau belum terjun ke dunia finansial ya. Jadi aku tuh mengajarkan basic banget, mulai dari manajemen finansial, investasinya pun untuk pemula seperti reksadana dan deposito, meskipun aku sendiri main saham gitu. Oke. Aku juga udah kepo-kepoin nih konten-kontennya Kak Adrian. Aku juga banyak lihat-lihat tuh Kak Adrian sering bahas tentang kartu kredit gitu ya kayak. Itu tuh kenapa tuh, awalnya tuh gimana tuh? Aku kenal satu orang gitu yang jauh lebih sukses dari aku, mentor bisnis aku gitu. Lalu dia bilang, sebenarnya kamu bagus investasi, tapi ada satu ladang cuan yang kamu belum gali, yaitu dari dunia kartu kredit gitu. Lalu oke lah, aku belajar dari dia, aku direferensikan ikut kelas, lalu networking dengan sesama pegiat kartu kredit. Ternyata benar, ada kartu kredit itu sebenarnya bisa menjadi ladang cuan tambahan buat orang yang sudah berinvestasi gitu. Jadi ya kita kan namanya orang kan nggak mau rugi ya Kak gitu kan. Nah, kalau kita bisa cuan lebih tinggi dari ladang yang lain, kenapa enggak? Jadi itu aku mulai mendalami dunia kartu kredit, dan ternyata follower aku juga tertarik mempelajarinya. Jadi aku mulai berbagi juga tuh tentang kartu kredit gitu. Iya, menarik. Di sini juga kita emang pengen bahas sedikit tentang kartu kredit itu sendiri. Mau sharing juga sama sahabat Seeds yang nonton untuk kartu kredit itu sendiri. Karena kan teman-teman Seeds kita ini tuh anak-anak muda nih Kak, Gen Z. Ya. Kita juga masih muda sih. Iya dong, masih memang benar. Kita masih Gen Z. Nah, biasanya kan anak-anak muda mau mulai kartu kredit, biasanya kan kita kalau ngeliat orang pakai kartu kredit kan kayak orang tua biasanya pakai kartu kredit. Kalau untuk anak muda itu sendiri, kalau pakai kartu kredit itu gimana sih? Maksudnya kan kita biasanya ngelihat
kartu kredit tuh kayak udah serem duluan gitu mikirnya. Kayak ada suku Ya. bunganya, kayak gitu-gitu. Itu emang cara kerja itu gimana sih Kak? Mungkin bisa sharing. Ya memang sayangnya ya ada miskonsepsi tentang Mhm. kartu kredit itu Mhm. dianggap sesuatu yang apa ya, lubang buaya yang merugikan orang gitu Iya. ya. Sehingga memang adopsi kartu kredit di Indonesia itu sebenarnya menurut data BI dan OJK rendah banget sih gitu ya. Mmm, kita tidak bisa memungkiri namanya fasilitas kredit, salah satunya adalah kartu kredit ya, Mhm. itu pasti ada bunga. Yap. Jadi apapun yang namanya kita ngutang itu biasa ada bunga, kecuali ngutang sama temen ya, temen pinjam dulu 100 itu nggak ada bunga. Tapi ketika kita minjem duit sama bank, entah itu bukan cuma kartu kredit, misalnya kredit kepemilikan rumah atau Iya. kredit untuk beli kendaraan bermotor, itu semua kan ada bunganya ya. Jadi kartu kredit pun sebenarnya punya bunga. Nah, tapi kartu kredit itu uniknya adalah kalau kita bayar full alias kita tidak hutang lebih dari sebulan, itu sebenarnya nggak ada bunganya, Kak. Iya. Berbeda dengan KPR dan kredit kendaraan bermotor yang pokoknya setiap bulan kita bayar pokok beserta bunganya, gitu. Jadi ini yang orang tuh tidak paham, kartu kredit itu digunakan sebagai sarana berhutang ya jadi bunga. Tapi kalau kita cuma menjadikan dia sarana transaksi seperti kartu debit sebenarnya tidak ada bunganya. Malah kita membayar menggunakan kartu kredit itu lebih untung daripada kartu debit karena banyak manfaatnya gitu. Ada juga kan cicilan gitu ya Kak kalau kartu kredit ya. Nah, tapi Betul. kan ada yang berapa persen itu kan beda-beda. Nah, itu tuh apa sih? Maksudnya tergantung dari apa tuh Oke. biasanya? Ya sebenarnya ini balik ke statement saya yang sebelumnya saya bilang bahwa kartu kredit itu di Indonesia memang kita harus akuin kurang laku ya. Oke. Kurang laku untuk sebagian besar orang. Makanya kartu kredit itu menawarkan fasilitas cicilan 0% gitu. Yang kalau teman-teman mungkin beli HP di toko HP gitu, kita nggak usah sebut merek, itu kan bisa dicicil sampai 24 bulan. Yap. Itu benar-benar tanpa bunga, tanpa biaya sama sekali gitu. Itu salah satu nilai jual kartu kredit yang sebenarnya teman-teman bisa garap di situ. Teman-teman dibandingin bayar full cash di depan, Iya, itu betul. duitnya teman-teman bisa puterin di investasi dulu atau untuk keperluan lain dulu. Itu salah satu manfaat kartu kredit. Tapi teman-teman perlu berhati-hati. Sekarang itu kalau teman-teman pakai kartu kredit di marketplace suka bilangnya bunganya 0, tapi ternyata kalau dihitung ada biaya adminnya. Nah, itu yang aku pengen sekalian kasih tips ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pilih simulasi cicilan di marketplace, coba itu kan misalnya 12 kali berapa. Nah, itu coba kayak pay later itu kan? Benar enggak juga, lagi? enggak, beda Kak. Oh, Jadi memang kalau kita bayar di marketplace dulu nggak seperti ini. Dulu di marketplace 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu bener-bener sama kayak beli di toko offline. Jadi tanpa bunga, tanpa admin. Cuma sekarang itu kelihatannya tanpa admin tapi kalau dihitung kena. Jadi teman-teman pastiin ya ketika milih simulasi cicilan misal 12 kali berapa itu masukin ke kalkulator. Dihitung. Bener nggak dengan harga full cash-nya? Kalau sama dengan harga full cash-nya silahkan dicicil. Itu fasilitas yang teman-teman bisa manfaatkan. Tapi kalau ternyata lebih tinggi, wah jangan. Itu berarti ada bunga tersembunyi. Itu saya pernah bahas di Instagram dan blog saya. Namanya jebakan cicilan 0%. Gitu. Bener-bener berarti harus teliti juga ya. Betul ya. Kita kalau mau cuan harus teliti. Bener. Berarti itu salah satu hal untuk menghindari bayar bunga goib itu ya? Ya, tapi juga teman-teman seperti yang saya sudah sempat bilang tadi di awal, kalau memang nggak mau bayar bunga kartu kredit sama sekali, maka selalu tiap kali muncul tagihan kartu kredit lakukan yang namanya full payment, pembayaran full. Karena kartu kredit kalau kita bayar full itu nggak ada bunganya sama sekali ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak mampu bayar full, bayarlah setinggi mungkin gitu ya. Bayarlah setinggi mungkin. Jangan pernah membayarnya itu justru di angka minimum. Biasa kalau ketika kita baca tagihan kartu kredit ada minimum pembayaran. Nah, itu jangan teman-teman, jangan dilihat oh ya udah minimal segini gue bayar segini. Karena sisa yang teman-teman nggak bayar itu yang akan dikenakan bunga. Dan di bulan selanjutnya bunganya itu akan berbunga lagi. Ini yang namanya compounding interest. Teman-teman kalau misalnya bingung compounding interest itu apa, itu mungkin makanya bisa install aplikasi Seeds. Pasti di situ bisa buat belajar gitu. Benar. Iya, kita memang juga sharing-sharing edukasi tentang hal seperti ini juga nih Kak. Ya. Jadi pas banget. Terus untuk kartu kredit itu sendiri juga biasanya nih kalau yang aku dengar, aku sendiri belum punya kartu kredit atas nama aku sendiri gitu. Cuman aku dengar setiap kartu kredit itu ada annual fee-nya. Nah, itu tuh gimana tuh? Maksudnya apa semua kartu kredit ada annual fee atau gimana tuh, Kak? Oke. Annual fee itu bahasa Indonesia adalah iuran tahunan ya. Kita taunya gitu.
memang kartu kredit namanya fasilitas yang diberikan bank. Ketika kita ngomong fasilitas biasanya ada biaya yang kita harus bayarkan untuk mendapatkan fasilitas tersebut gitu ya. Cuma kalau ditanya ada kartu kredit yang tidak mengenakan biaya tahunan ini atau enggak, jawabannya banyak sekali Kak di Indonesia ya. Kembali lagi ke yang tadi saya sempat singgung bahwa kartu kredit itu di Indonesia dipromosinya itu masif karena kita beda. Kalau kita lihat, saya pernah tinggal di Australia itu adopsi kartu kredit tinggi sekali. Jadi orang memang butuh kartu kredit dan secara aktif menggunakannya, di Indonesia tidak. Nah, itu sebenarnya keuntungan buat teman-teman di Indonesia yang menggunakan kartu kredit karena kartu kredit itu jadi banyak penawaran. Salah satunya adalah gratis iuran tahunan. Untuk kartu kredit yang kita sebutnya itu entry level Kak, entry level tuh jadi kartu kredit itu juga punya kelas ya, sama kayak mobil gitu. Ada mobil yang entry level, mid tar, sama high end, premium gitu ya. Kartu kredit juga ada low end, middle tar, high end, premium gitu. Untuk kartu kredit yang ditujukan untuk pemula itu biasanya malahan banyak yang iuran tahunnya itu gratis seumur hidup ya. Kalaupun nggak gratis seumur hidup biasanya diberikan promosi 1 sampai 2 tahun pertama itu gratis ya. Nah, tapi buat teman-teman yang memang aktif menggunakan kartu kredit, sebenarnya hampir seluruh kartu kredit di Indonesia 90-95% itu teman-teman bisa telepon bank itu minta biaya tahunnya dihapuskan. Iya. Jadi ketika itu sudah dikenakan di tagihan, waduh udah kena nih, udah umur kartu udah 1 tahun, udah 2 tahun, udah dikenakan. Teman-teman telepon, bilang saya mau ajukan dong untuk penghapusan annual fee. Nanti teman-teman dapat penawaran nih dari si CS yang nerima teleponnya. Antara satu disuruh transaksi, ya disuruh transaksi. Oke, Bapak transaksi aja bebas, misalnya berapa ratus ribu atau berapa juta itu nanti dihapus. Di tagihan selanjutnya itu dikembalikan uang keanggotaan tahunannya itu. Kedua biasanya yang agak unik diminta daftar autobill. Autobill itu jadi teman-teman daftarin tagihan PLN atau internet ke kartu kredit tersebut. Itu biasanya juga bisa buat hapusin iuran tahunan. Yang ketiga, kalau teman-teman beneran emang aktif rajin pakai, dia nggak usah kasih syarat, dia langsung kasih loh hapus. Kalau memang kita rajin pakai gitu ya. Kita di sini nggak nyebut merek karena kan acaranya SITS, tapi ya benar teman-teman bisa DM aku kasih tahu bank apa aja yang seperti itu. Gitu. Oh, jadi ada yang memang udah gratis dari sananya, ada yang secara terbatas, ada yang sampai kita bisa terus-terus ajuin. Yang benar-benar nggak bisa diajukan hapusan itu biasa justru kartu-kartu kredit premium yang tinggi sekali yang justru orang-orang jarang punya. Itu yang mereka biasanya manfaatnya itu aneh-aneh, sehingga biaya iuran tahunan itu untuk nutupin si fasilitas aneh-aneh ini, gitu. Iya, sih. Kalau untuk biasanya nih orang-orang baru mau pakai kartu kredit itu mungkin idealnya tuh ketika mau ngapain sih Kak? Maksudnya kayak apakah mungkin balik lagi ya ke masing-masing orang, cuman idealnya aja tuh gimana? Karena kan kadang ada yang impulsif aja, pengen biar bisa belanja gitu kan. Gini. Tadi kita udah pahamin konsep ya, ketika kita membayar sesuatu menggunakan kartu kredit, itu ada manfaat yang kita terima. Antara itu dalam bentuk poin bank atau cashback yang kita bisa pakai untuk sebenarnya terbang atau nginep gratis ya. Itu kalau pakai kartu kredit. Kalau pakai kartu debit kita nggak dapat, ya mungkin dapatnya lebih kecil gitu ya. Jadi kalau ditanya pakai kartu kredit untuk apa? Sebenarnya ketika Anda sudah punya kartu kredit ya pakailah untuk semua hal yang bisa dibayar pakai kartu kredit. Tapi yang ada disclaimer 2 nih, ya gitu kan. Kakak tadi bilang gimana nih pakainya. Yang pertama, kalau misalnya ada biaya yang dikenakan oleh penjual atau penjual yang kita mau bayar pakai kartu kredit, ya jangan, sebaiknya jangan. Biasanya ada beberapa penjual yang mengenakan 1-3% kalau kita bayar pakai kartu kredit, itu jangan, rugi. Tetap aja bayar pakai debit atau uang kertas sekalian, atau transfer QR, whatever lah gitu ya. Yang kedua, ini yang sering orang tuh bilang kartu kredit itu menjadi lubang buaya ya. Teman-teman ketika pakai kartu kredit, mindsetnya itu jangan dipikir, oh ini gue bayar ngutang pay later ya. Kartu kredit itu anggap sama kayak kartu debit. Jadi jangan teman-teman pikir, wah limit gue ada 9 juta, tapi gaji gue 5 juta. Ya jangan gesek sampai 9 juta ya. Jadi jangan lihat limit kartunya berapa, tapi lihat pemasukan teman-teman berapa gitu. Contoh, misal teman-teman punya gaji 5 juta ya.
teman-teman udah alokasikan nih, misalnya untuk nabung 1 juta, untuk bayar kosan 1 juta, untuk tanggungan 1 juta, sisa uang untuk senang-senang itu 1 juta gitu ya, sekian-sekian lah Iya. gitu ya. Anggaplah pokoknya yang sisa alokasi budget untuk belanja dan senang-senang itu 1 juta. Maka berarti anggaplah teman-teman punya kartu kredit itu limitnya cuma 1 juta. Meskipun sebenarnya 9 juta, teman-teman tetap anggap 1 juta. Iya. Ini mindset yang paling penting supaya teman-teman nggak terjerat utang kartu kredit. Sayangnya ini konsep yang susah banget orang bukan pahamin, mereka paham tapi susah terapkan. Iya benar. Karena orang ketika udah lihat, wah gue dapat limit 3 kali lipat dari gaji gue loh, Iya. itu langsung dihabiskan. Nah, itu bank sebenarnya senang dengan Anda. Karena Anda akan nyicil terus-terus. Iya. Bank dapat bunga, senang. Tapi kita, saya dan teman-teman yang di dunia kartu kredit justru nggak merekomendasikan. Iya. Jadi, saya rangkum sekali lagi, anggap kartu kredit itu sarana pembayaran, Iya. bukan sarana ngutang. Gitu tipsnya teman-teman. Iya. Itu sih yang benar-benar perlu diedukasi ya. Iya. Apalagi sekarang banyak banget orang yang gampang banget akses kayak pay later Iya, gitu ya. betul. Itu gampang banget loh sekarang. Mungkin kalau kartu kredit masih susah ya karena aku aja belum di-approve Kak. Oke. Kalau Ya, pakai kartu kredit. Mungkin nanti aku bisa jelasin juga Kak, kenapa nggak di-approve. Aku Nah bisa iya, bantu jelasin ya. boleh banget. Iya. Iya, BTW soalnya kan ya, kalau pay later sih aku kurang rekomen ya Kak. Karena heeh. gini, banyak orang menyamakan. Nah, ini juga kenapa sih kartu kredit itu namanya bukan makin bagus dari hari ke hari makin jelek. Iya. Karena kalau kita baca berita kan banyak orang terjebak pay letter ya. Iya betul. Pay letter, pinjol, lalu itu Benar. disamakan, wah kartu kredit sama aja gitu ya. Mm-mm. Padahal beda. Kalau di pay letter dan pinjol, teman-teman mau full payment, mau partial payment, tetap kena bunga. Dan bunganya itu tinggi sekali. Sesuai peraturan OJK, karena saya juga di industri fintech ya, 0,4% per hari. 0,4% per hari itu kali sebulan aja udah berapa gitu kan. Kalau kartu kredit, itu rata-rata hampir semua bank sama, itu di 17,5 sampai 22% per tahun. Ya, tetap tinggi ya, di atas bunga investasi, tapi nggak setinggi pay later sama pinjol gitu loh. Iya. Jadi saya nggak rekomen pay later ya. Iya. Kalaupun mau ngutang tidak mau full payment, jauh lebih mending pakai kartu kredit. Tapi lebih bagus lagi hidup bebas utang. Nah, Gitu. iyalah tenang guys. Kalau Iya. hidup tanpa utang tuh tenang. Jadi kalau kalian mau pun pakai kartu kredit harus bijak banget ya. Betul. Kak, ya kan? Iya soalnya sekarang kan banyak lah gitu e-commerce, banyak lah app-app yang gembor-gemborkan pay later gitu. Emang menggiurkan gitu, seolah-olah kita gampang banget lah gitu sekarang ya Dan kan. saya juga menyayangkan sih kayak apa ya? Ya sekarang apa-apa kita seakan-akan bilang udah pay letterin aja. Yes. Orang beli pulsa pakai pay letter, beli token listrik pakai pay letter, Benar. itu buat aku agak mengkhawatirkan gitu. Iya benar. Aku juga gemes banget Kak kalau ngeliat kayak gitu karena ya di sekeliling aku pun ada orang yang kayak gitu gitu yang jadinya ngegampangin gitu loh Kak. Tapi untuk kita mengedukasi mereka dan mereka menerapkan pada dirinya seperti tadi Kakak bilang itu juga ya masih sulit seperti itu kan. Mungkin itu guys bisa dihindari ya, benar karena tidak dianjurkan oleh Kak Adrian juga sendiri tidak menganjurkan. Jadi tadi Kakak udah jabarin beberapa hal negatif yang mungkin bisa kita hindari ya. Kira-kira gimana cara kita kasih tolak ukur untuk penggunaan kartu kredit sendiri? Yaitu aku tegaskan ulang, ketika kita dapat limit kartu kredit jangan lihat angkanya dapat berapa, karena itu yang akan merusak mindset ya. Ketika orang itu kaget ngeliat, wah gue dapat limit ternyata jauh di atas pemasukan gue, disitulah mindsetnya mulai rusak ya. Selalu terapkan rumus yang mungkin kalau teman-teman yang udah pernah pakai SIP pasti udah pernah diajarin tuh alokasi gaji, misalnya 30, 50 berapa gitu ya. Itu kan kita penuhi dulu kebutuhan hidup kita, lalu kita investasikan sisanya. Lalu ada untuk zakat, untuk kewajiban agama, itu persentasenya beda-beda setiap orang. Nah, teman-teman ketika menggunakan kartu kredit harus berpacu sama anggaran yang udah teman-teman atur tersebut ya. Kalau aku malah agak ekstrim ya, meskipun di sini aku sering nggak disetujuin orang sih. Kalau aku tuh ekstrim ya malahan. Nganjurin buat teman-teman, kalau baru terima gaji ya, hal pertama yang teman-teman lakukan itu langsung satu
namanya penuhi kewajiban agama dulu ya. Kalau Iya. Muslim itu zakat, misalnya Kristen itu Iya. terus puluhan. Setelah itu selesai, lunasin utang dulu ya. Antara itu kartu Setuju. kredit atau tagihan telekomunikasi, listrik Mhm. yang esensial untuk hidup ya. Mhm. Lalu investasi dulu, berapapun teman-teman sanggupnya, baru sisanya itu untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya, Mhm. gitu. Mhm. Ya, jadi mindset-nya adalah kewajiban agama dulu, lunasin utang dulu, investasi dulu, barulah sisanya ini yang di sini nih, Mhm. itu yang buat teman-teman margin pakai kartu kreditnya. Ya. Misalnya setelah teman-teman hitung angkanya ini cuma 2 juta, ya udah berarti teman-teman gesek kartu kredit maksimal 2 juta. Iya. Meskipun limitnya sisa banyak, tetap maksimal 2 juta. Komit jangan sampai lebih, Iya. gitu. Memang balik lagi ke diri sendiri Iya. ya. Cuman oke, aku mau tanya sedikit. Mm. Tadi ada selipan investasi dulu. Mm. Biasanya apa investasi awal-awal tuh yang oke lah? Wah, ini aku selalu pakai analogi ayam geprek, Kak. Ya, Apa jadi tuh? kalau kita pesan ayam geprek kan suka ditanya, Kak mau level berapa ya? Iya. Nah, aku biasanya biasa level 3 gitu. Mungkin teman-teman aku ada yang level 7, ada yang level 1, atau bahkan nggak minta pakai cabai sama sekali. Nah, ketika ditanya investasi itu yang oke apa, sebenarnya balik ke selera kepedesan masing-masing ini. Iya. Tapi di dunia investasi, kalau misal di ayam geprek itu kita ukur tingkat kepedasannya, di dunia investasi kita ukur dengan tingkat risikonya. Jadi investasi itu beda-beda, ada yang rendah risiko seperti deposito, ada yang tinggi risiko seperti saham atau kripto. Nah, teman-teman itu sebenarnya pertama harus dicari tahu dulu pemasukannya berapa, umur berapa, tanggungannya berapa. Dari situ akan kelihatan namanya profil risiko. Ini sesuai dengan himbauan OJK ya. Ada profil risiko. Nah, itu dipilihkan investasi yang tepat. Aku kasih contoh, misalnya teman-teman profil risikonya rendah, berarti itu masuknya reksadana pasar uang atau deposito. Kalau profil risikonya moderat, berarti mungkin masuk ke obligasi negara atau reksadana pendapatan tetap. Kalau profil risikonya tinggi seperti saya gitu, karena saya masih muda, tanggungan juga masih sedikit, itu saya direkomendasikan jangka panjang di saham yang risikonya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu kalau ditanya investasi yang bagus apa. Iya. Untuk pemula juga ya. Betul. Yang penting research guys. Ya. Benar. Oke, balik lagi ke kartu kredit. Jadi mungkin kan gak semua orang bisa menghindari hal-hal yang tadi Kak Adrian anjurkan gitu ya. Kira-kira solusinya apa Kak kalau udah terlanjur utangnya banyak, bunganya gede, gimana tuh bayarnya? Oke. Solusinya gimana? Ini sih pertanyaan tricky yang aku cuma bisa jawab secara teoretikal karena untungnya aku belum pernah mengalami dan semoga jangan sampai mengalami, betul ya. Tapi gini teman-teman, ketika kita itu hutang sudah menumpuk dan berguling, ya itu makin lama situasinya akan makin memburuk karena ada istilah namanya compounding interest, bunga berbunga gitu, bunga berbunga itu teman-teman mungkin bisa belajar juga dari konten kreator di Seeds, pasti ada yang menjelaskan gitu ya. Jadi objektif teman-teman, misi teman-teman ketika udah dalam situasi terpuruk seperti itu adalah langsung ngepres pengeluaran lain, apapun yang tidak esensial. Kalau makan kan esensial ya, terus listrik, air ya harus untuk hidup. Tapi apapun yang nggak esensial, misalnya rokok lah, top up game lah, uang jajan apa, itu potong semua. Lalu alokasikan pemasukan sebesar-besar untuk melunasi utang dulu. Ya. Karena itu menghindari bunga berbunga. Jadi mindsetnya selalu lunasin utang dulu. Itu nomor 1. Tapi kalau memang amit-amit nggak bisa ya, sebenarnya ada pintu maaf dari bank gitu ya. Sekali lagi ini secara teori, aku juga nggak bisa ngajarin triknya gimana, tapi biasanya bisa bernegosiasi dengan pihak bank gitu. Secara jujur menyatakan saya punya masalah keuangan, saya butuh namanya restrukturisasi pinjaman ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu adalah itu pinjamannya bunganya dihentikan, lalu itu dibikin menjadi seperti KPR. Jadi cicil bulanan tetap gitu ya, sampai lunas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua yang lebih bagus adalah diberikan diskon. Diskon itu dalam arti ya udah deh bunganya kita maafkan, bayar pokoknya aja gitu ya. Kemungkinan ketiga paling parah ya nggak diterima lah negosiasinya. Tapi di sini teman-teman yang pengen saya ceritakan, bank itu nggak sesadis pinjol yang teman-teman baca di berita ya, yang sampai debt collectornya bisa bikin orang terus nyamperin ke rumah, terus neror teman-teman. Iya benar. Bank itu tidak separah itu ya, dan negosiasinya pun seperti saya bilang opsinya lebih banyak gitu
gitu ya. Namanya bank itu sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, bank itu memang menyalurkan kredit dan ngasih dana ke orang. Jadi Iya. mereka tuh prosedurnya jauh lebih dewasa dan profesional dibandingin pinjol Iya, iya, gitu iya, iya. ya. Jadi ya teman-teman, memang situasinya berbeda-beda tiap orang. Kalau bisa sih paling bagus jangan sampai terjerat. Tapi Iya. kalau sampai terjerat pun bukan berarti akhir dari segalanya gitu. Ada solusinya ya, Ada ada solusinya. jalan Iya. keluarnya. Oke Kak, nah tadi kan aku belum di Mm-mm. approve apa coba Kak? Oke. Mungkin dapat Ya. insight bisa nih. Oke. Kredit. Memang nge-apply kartu kredit Mm-mm. itu orang bilang itu 50% skill, 50% keberuntungan ya. Oke. Nah, kalau faktor keberuntungan kita nggak bisa ngomong banyak ya. Kita coba maksimalin di yang faktor skill-nya ya. Yang pertama, teman-teman paling gampang meng-apply kartu kredit itu di bank yang teman-teman punya tabungannya. Oke. Apalagi kalau tabungan itu digunakan sebagai rekening penerimaan gaji atau pemasukan teman-teman ya. Jadi bank itu suka dengan ketika kita nge-apply kartu kredit, bank itu suka melihat rekeningnya tuh aktif. Bukan selalu dananya gede ya. Ini persepsi salah gitu. Oh, ya udah aku taruh aja dana kelihatan gede tapi kelihatan nggak ada mutasi. Itu akan justru mencurigakan. Jadi justru bank tuh senang ngelihat, oh ini orang udah buka tabungan bertahun-tahun, aktif digunakan, sering ada duit masuk dari perusahaannya, sering dipakai untuk pembayaran, biasanya seperti itu akan lebih tinggi di approve untuk kartu kredit. Itu satu. Kedua, apply-nya itu kalau ada di event. Nah, event misalnya tuh maaf kalau teman-teman ke mall atau ke pusat pembelanjaan yang ada bank nawarin kartu kredit, nah itu sebenarnya teman-teman meningkatkan kemungkinan di approve. Kenapa seperti itu? Mereka kan udah investasi bayar untuk buka booth tempat ya, gitu. Udah bayar sales, udah bikin banner apa segala macam. Mereka tentu punya target harus dapat berapa nasabah kartu kredit baru. Jadi ketika kita apply-nya di situ, itu akan lebih mereka lebih pengen nge-proof gitu ya. Si analisnya akan lebih karena ngejar target gitu ya. Ketiga ya itu kalau memang punya dana lebih ya teman-teman itu bisa setor ke rekening yang aktif tersebut untuk supaya kelihatan oh nih orang ternyata punya cadangan dana. Itu akan mengurangi mengurangi. Jadi kita tuh ketika apply kartu kredit ada namanya analis. Dia akan ngecek profil kita gimana. Itu akan kelihatannya kita lebih oke di mata dia gitu ya. Nah, terakhir teman-teman ini agak teknis tapi kalau teman-teman paham akan sangat berguna banget bukan cuma buat topik kartu kredit tapi kedepannya berharga. Jadi teman-teman perlu tahu kita semua orang di Indonesia yang udah punya KTP itu punya namanya skor kredit ya di BI dan OJK namanya SLIK gitu ya. Kita semua punya skor SLIK yang ditentukan dari kita pernah telat bayar atau enggak, kita punya pinjaman berapa, dari berapa bank, sebesar apa, dan itu berapa kali pemasukan kita ya. Selama teman-teman punya skor kredit SLIK-nya itu bagus ya, dalam arti teman-teman ngutang nggak apa-apa tapi nggak pernah telat bayar, lalu pagu pinjaman itu nggak besar-besar amat, seharusnya kartu kreditnya akan gampang di-approve gitu. Dan ini yang teman-teman perlu tahu juga. Dulu orang kan bilang, udahlah kalau pinjol atau pay letter nggak usah bayar gitu ya. Nah, teman-teman perlu tahu sejak 2021 atau 2022 ya, aku lupa, itu sistem pinjol udah terhubung dengan SLIK ini juga. Jadi jangan dianggap, jangan ngutang sama bank, kita ntar susah kredit motor, tapi ngutang sama pay letter. Itu sekarang udah terhubung, sama aja gitu. Jadi jangan teman-teman, jangan sengaja gagal bayar, jangan sengaja telat bayar. Mungkin sekarang seneng bisa ngerjain pay letter atau banknya, suatu hari nanti teman-teman beneran mau nyicil rumah atau nyicil kendaraan bermotor, itu nggak akan diterima. Bersihinnya itu susah banget. Teman-teman ibaratnya membuat suatu noda di KTP teman-teman yang nggak bisa dihapus. Iya benar itu sih ngerinya untuk di depannya gitu ya Kak ya. Ya lucu kan sekarang ada grup gagal bayar, grup apa sengaja gitu. Ya aku tidak merekomendasikan. Gitu. Ya kalau yang ilegal teman-teman berani monggo, tapi kalau yang legal jangan, itu benar menodai SLIK kita tadi itu. Iya gitu. Ngeri benar. Oke terakhir nih Kak, mungkin tadi salah satu kriteria sebelum kalau kita mau pilih mau apply kartu kredit, salah satunya tadi kakak bilang sesuai dengan bank yang kita gunakan gitu kan. Selain itu ada nggak kira-kira apa sih kalau mau pakai kartu kredit nih kita pilih-pilihnya gimana gitu?
Kartu kredit sebenarnya memang banyak macamnya ya. Iya. Ada kartu kredit yang basic banget tanpa manfaat apa-apa, ada kartu kredit yang memberikan cashback untuk pembelanjaan, ada Iya. kartu kredit yang memberikan kita poin untuk terbang gratis gitu ya. Kayak aku kemarin itu bolak-balik Surabaya berdua, itu full gratis, cuma hasil nukerin poin kartu kredit aja gitu ya. Miles itu ya, Kak? Betul, miles, yes. Nah, teman-teman ketika memilih kartu kredit, pertimbangin dulu sebenarnya tujuannya mau apa. Apakah keren-kerenan doang ya, berarti yang basic aja gitu. Apakah mau pengeluaran lebih hemat? Oh, tadi Ko Adrian bilang bisa dapat cashback, betul. Jadi pembelanjaan teman-teman bisa cashback 5%, lumayan. Itu kan bisa ditabung ya, selisih 5% itu bisa ditabung. Atau teman-teman ya suka jalan-jalan, baik untuk bisnis ataupun liburan, pengen lebih hemat seperti aku, tiket pembayar terbangnya nggak usah bayar, maka harus pilih kartu kredit yang bisa ditukar menjadi miles. Jadi tentuin dulu tujuannya apa ya. Kedua, kartu kredit itu seperti yang aku sempat singgung di awal diskusi itu punya kelas masing-masing, Kak. Iya. Low, middle, high end, premium. Biasanya kelas ini dibatasi oleh pemasukan teman-teman ya. Jadi kan ketika kita nge-apply kartu kredit biasanya diminta lampirkan slip gaji ya atau NPWP. Iya. Itu sebenarnya menentukan segmentasi nasabah namanya. Kalau teman-teman misalnya pemasukannya itu ya masih baru fresh graduate gitu ya, masih fresh graduate, lalu mau coba apply kartu kredit yang tinggi banget gitu ya, yang manfaatnya aneh-aneh, bisa dijemput di bandara, bisa nginep gratis segala macam, kemungkinan besar nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya dua, satu tujuannya apa, kedua lihat kelas pemasukan kita bisa dapatnya yang mana gitu ya. Sisanya tips yang tadi saya sampaikan, mungkin dimulai dari bank yang kita udah punya rekeningnya dulu gitu. Menarik. Habis ini off the record aku mau tanya-tanya tips biar aku gampang di-approve. Oke. Oh ya, by the way kita juga lagi live Instagram. Say hi, Kak. Halo. Ya. Mungkin dari teman-teman Instagram ada pertanyaan? Ada yang nanya nih, Kak. Oke. Jadi pertanyaannya, saya pernah telat bayar hampir 2-3 bulan karena pandemi dan hilang pekerjaan. Apakah dari keterlambatan itu saya sudah masuk ke daftar BI checking? Jawabannya iya. Itu sistem yang otomatis ya, bukannya setiap orang nyatetin manual pakai kertas. Jadi aku telat 1 hari, kurang bayar Rp8.000 itu sudah masuk kolek 2 ya. Jadi kalau kita di istilah BI itu ada kolek 0, kolek 1, kolek 2. Itu ada kriteria masing-masing, aku juga nggak hafal. Jadi telat 1 hari itu kolek 1 kalau nggak salah. Kalau telatnya udah sebulanan itu kolek 2. Makin lama makin naik terus, Kak, gitu ya. Dan tindakan penagihannya makin lama makin serius. Awal mungkin cuma ditelepon, lalu bisa tiba-tiba didatengin ke rumah gitu. Kalau koleknya udah kolek 4, kolek 5 gitu ya. Jadi jawabannya yes, karena dia nggak ngerti alasannya apa gitu kan. Makanya saran aku, kalau memang alasannya valid seperti itu, kehilangan pekerjaan itu kan hal yang di luar kendali kita ya. Kita bukan sengaja nggak mau bayar nih. Itu saran aku, langsung hentikan pemakaiannya, langsung telepon banknya. Itu tunjukkan itikat baik, bilang, Pak saya benar-benar nggak bisa bayar, Bapak freeze aja kartu saya, atau Ibu ya, siapapun yang nerima teleponnya, bekukan aja kartu saya, tolong bunganya ditahan segitu, jangan digulur-gulur terus. Itu biasanya akan ada kebijakan tersendiri. Apalagi kakak bilang itu terjadi saat pandemi. Saat pandemi itu, kartu kredit langsung ngubah semua kebijakan itu. BI bilang harus ringankan bunga, nggak boleh ngegulung-gulung. Itu ada. Tapi kayaknya sekarang udah dibalikin lagi ke sebelum pandemi ya. Jadi harusnya ya, aku nggak tahu kondisi kakak sekarang, harusnya bisa waktu itu ditelepon ke bank bilang minta pengecualian gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kayak udah terlanjur udah lewat 2 bulan 3 bulan itu apakah masih bisa kita telepon banknya atau? Bisa, tapi yang tadi aku bilang semakin cepat itu semakin baik, karena itu menunjukkan itikat kita bahwa kita tuh memang ada masalah dalam pembayaran gitu. Dan kalau kita nunda-nunda, yang tadi aku bilang bunganya akan makin bergulung-gulung lagi dan itu negosiasinya akan makin susah gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Adrian. Oke, ya, udah sama-sama. sharing-sharing. Sangat-sangat menarik dan sangat insightful buat aku pun juga. Gitu. Semoga di sini nanti sahabat-sahabat Seeds yang nonton bisa paham dan bisa mungkin
menghindari hal-hal yang tadi udah diobrolin sama Kak Adrian ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama ke depannya nanti. Oke, Kak Adrian, once again terima Oke, kasih ya, udah thank ada you di Kak, thank you sini. for having me. Terima kasih. Ya. Semoga pembicaraan kita ini sangat bermanfaat ya buat Oke, teman-teman. ya. Oke deh sahabat Sits, sampai jumpa lagi di Sits Talk selanjutnya. Bye. Bye-bye. Sits, investing together.